Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Figur Husada, dan di video ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menjahit lipatan bawah pada beskap Jogja. Nah, saya jelaskan dulu untuk cara jahit lipatan bawah pada beskap Jogja. Itu caranya sama seperti cara menjahit lipatan beskap Prowo atau beskap kerung ya. Dan di sini saya bahas lagi kenapa, karena kemarin itu ada teman kita yang request atau minta tutorial mengenai bagaimana cara menjelujur yang benar dan bagaimana cara jahit jum yang benar supaya hasilnya itu tetap rapi dan halus. Pokoknya ini nanti akan saya bahas lebih detail dan lengkap supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Oke, nggak usah pakai lama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Yuk, let's go. Baik teman-teman, langsung saja ya. Kemarin kita jahit beskap Jogja sampai di sini ya teman-teman, sampai di bagian badan samping dan pundak. Dan perlu diperhatikan, sebelum kita jahit bagian bawah, kita setrika terlebih dahulu ya. Nah, untuk cara nyetrikanya itu seperti ini teman-teman. Kita setrika di bagian samping, bagian furing ya. Sebelum kita setrika, kita semprot-semprot dulu seperti ini teman-teman. Nah, kita semprot, lalu kita setrika. Untuk setrikanya jangan terlalu panas ya, suhunya suhu rendah teman-teman. Nah, di bagian furing ini kita setrika ya teman-teman, dan bagian samping kita setrika juga teman-teman. Nah, untuk cara nyetrikanya itu seperti ini ya. Nah, ini furingnya kita semprot dulu pakai air ya, lalu kita setrika. Perlu diingat ya teman-teman, suhunya jangan terlalu panas. Nah, kita setrika seperti ini, kemudian kita buka. Nah, bagian dalam teman-teman. Nah, bagian dalam ini ada semacam kampuh ya, sambungan badan samping ini kita semprot, lalu kita setrika teman-teman. Nah, seperti ini ya. Badan samping yang sebelah jangan lupa kita setrika juga ya. Kita semprot dulu, lalu kita setrika. Nah, seperti ini. Kemudian bagian pundak kita setrika juga ya. Nah, ini pakai bantalan teman-teman. Nah, seperti ini. Kita setrika seperti ini. Nah, ini pundak bagian dalam ya. Ini pundak yang satunya, pundak yang sebelah kita setrika juga teman-teman. Jangan lupa disemprot dulu seperti ini, lalu kita setrika seperti ini. Setelah itu kita setrika bagian luar ya. Nah, bagian samping ini kita semprot dulu. Jangan lupa kita tutup pakai kain katun atau kain batik ya, kain batik yang berbahan katun teman-teman. Kita tutup seperti ini, kita semprot lagi pakai air, lalu kita setrika teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk melindungi kain teman-teman, biar kainnya tidak lecet ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan lupa badan yang sebelahnya kita setrika juga teman-teman. Kita tutup ya pakai kain katun atau kain batik. Kita semprot lagi pakai air, lalu kita setrika seperti ini. Nah, untuk bagian pundak ya, tampak luar kita setrika juga ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini pakai bantalan teman-teman ya. Kita semprot dulu pakai air. Jangan lupa ditutup pakai kain katun ya atau kain batik. Kita semprot ulang, lalu kita setrika seperti ini teman-teman. Nah, ini ya udah halus ya. Oke, pundak yang satunya kita setrika juga. Jangan lupa pakai bantalan ya. Kita semprot dulu pakai air, kita tutup, kita semprot lagi, kemudian kita setrika seperti ini teman-teman.
Nah, seperti ini. Udah selesai ya. Baik teman-teman, langsung saja ya. Setelah kita setrika seperti ini, di sini kita akan meratakan bagian furing. Nah, ini furingnya tidak rata ya teman-teman. Kita potong dulu, kita ratakan. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kita letakkan saja seperti ini ya. Lanjut, ininya furingnya kita potong seperti ini. Kita pangkas ya. Kita pangkas sedikit saja teman-teman. Nah, kita ratakan ya. Ini kan nggak rata ya teman-teman, ini kita ratakan ya, kita haluskan seperti ini. Pokoknya untuk pemotongannya jangan terlalu pendek, jangan terlalu mepet dengan yang ini ya, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita geser. Nah, ini tidak rata ya teman-teman, ini kita potong juga. Tapi perlu diingat, bagian ketiak, furing bagian ketiak ini kita cek ya. Nah, ini pas ya teman-teman. Oke. Nah, kita buka seperti ini. Kemudian furing ini kita ratakan. Nah, seperti ini teman-teman. Perlu diingat ya, untuk pemotongannya jangan terlalu mepet dengan yang ini, dengan kain yang warna hitam ini ya. Nah, ini udah rata ya. Oke, selanjutnya kita letakkan seperti ini teman-teman. Nah, kita letakkan saja seperti ini. Ini badan depan sebelah kiri yang ada saku paspolnya ini ya. Badan sebelah kiri kita letakkan saja seperti ini. Kita haluskan, benar-benar halus ya, benar-benar rata. Lanjut kita ambil lipatan bawah yang dipres ini teman-teman. Nah, ini ada badan depan ya, lipatan badan depan. Lipatan badan depan ini ada dua teman-teman ya. Dan yang ini untuk lipatan badan belakang. Kita ambil salah satu ya teman-teman. Oke, ini kita cek. Nah, kita ambil. Nah, kita ambil yang ini teman-teman ya. Pokoknya ininya, presannya ini posisinya di luar ya, atau di atas. Presannya di atas. Nah, untuk bagian bawah itu kita sesuaikan teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini nggak pas ya, kita mundurkan saja ya. Nah, ini kan nggak pas teman-teman ya, kita mundurin. Nah, kita paskan. Pokoknya bagian bawah itu kita paskan teman-teman. Tapi perlu diingat, bagian ini jangan lepas ya teman-teman. Nah, ini udah apa, ada apanya ini, ada lapisannya ya. Pokoknya jangan seperti ini. Kalau seperti ini salah teman-teman. Ini kita majukan sedikit ya. Nah, ini pas ya teman-teman. Lanjut, selanjutnya kita ambil penggaris. Penggaris ini kita letakkan pada sambungan ini teman-teman, atau jahitan bagian samping. Ini kan ada jahitan bagian samping ya. Penggaris ini kita letakkan saja pada jahitan bagian samping seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita garis di bagian lipatannya ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah ya, ini untuk jahitan. Oke, kita simpan dulu di sini ya. Lanjut kita geser ke badan yang satunya. Kita pindah ke badan yang satunya. Ini badan sebelah kanan teman-teman ya. Kita haluskan dulu seperti ini. Harus benar-benar rata ya teman-teman. Lanjut kita ambil lipatan bagian bawah. Nah, yang ini, yang satunya ya, kita letakkan saja seperti ini teman-teman. Untuk meletakkannya itu jangan asal-asalan ya, tidak asal-asalan teman-teman. Kalau seperti ini kan kurang pas ya, item-itemnya ini masih kelihatan kurang pas. Nah, kalau seperti ini kurang pas, kita paskan, kita mundurkan teman-teman ya, kita mundurin. Nah, ini pas ya teman-teman. Nah, ini masih aman ya, ini nanti tertutup dengan lapisan yang ini ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita ratakan di bagian badan samping ya. Nah, ini badan samping. Lanjut kita ambil penggaris. Penggaris ini kita letakkan saja pada jahitan bagian samping ya, seperti ini.
Nah seperti ini, kemudian kita garis seperti ini teman-teman. Nah kita garis seperti ini nanti untuk jahitan. Dan perlu diingat ya teman-teman, ini lipatannya ini untuk cara meletakkannya itu seperti ini ya, pers-persannya di atas ya. Oke, ini kita simpan dulu. Lanjut, di sini kita akan ngecek di bagian lipatan badan belakang. Nah kita letakkan saja seperti ini ya, kemudian kita ambil lipatan badan belakang. Nah yang ini lipatan badan belakang bagian bawah ya, kita letakkan seperti ini teman-teman, kita paskan ya. Lanjut, letakkan penggaris ini pada sambungan badan samping ini teman-teman. Nah seperti ini, kemudian kita garis seperti ini ya. Nah di sini juga letakkan penggaris ini pada jahitan samping ini teman-teman. Nah seperti ini. Maaf ya teman-teman, ini kecorak. Nanti kita jahit yang ini, yang saya tandai ini ya. Nah seperti ini teman-teman. Oke, ininya peskap jugjanya kita simpan dulu ya. Oke, langkah selanjutnya kita jahit ininya teman-teman, lipatannya. Untuk cara jahitnya kita balik saja seperti ini ya. Kemudian ininya kita letakkan saja seperti ini. Maaf ya, ini ada dua garis, yang ini kecorak. Kita jahit mengikuti tanda panah yang ini teman-teman. Nah ini kita letakkan saja seperti ini ya, kita jahit seperti ini. Nah seperti itu ya. Selanjutnya ininya, garis ini kita letakkan saja pada garis yang ini seperti ini. Nah seperti ini, lalu kita jahit seret seperti itu. Nah seperti itu ya. Oke, kita jahit dulu teman-teman ya. Kita jahit seperti ini, kita jahit di sini dan juga di sini. Nah sebelum dijahit perhatikan dulu teman-teman. Nah kita jahit mengikuti garis yang ini teman-teman. Maaf, ini terlalu banyak coretan. Nah untuk cara meletakkannya itu seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah kita paskan ya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita jahit teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke, lanjut kita jahit yang sebelahnya. Nah untuk cara meletakkannya itu seperti ini teman-teman, caranya sama ya. Kita paskan garisnya seperti ini ya. Nah seperti ini, kemudian kita jahit mengikuti garis ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini kampuhnya kita potong teman-teman. Untuk pemotongannya jangan terlalu mepet dengan jahitan ya. Nah ini kita potong juga. Nah seperti ini teman-teman ya. Baik teman-teman, langsung saja ya kita jahit seperti ini teman-teman. Oke, kita buka ya. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke, kita balik. Setelah kita jahit, jangan lupa kampuhnya ini kita pecah. Nah kita pecah seperti ini teman-teman ya. Yang ini kita pecah sekalian. Nah seperti ini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ambil beskap jugjanya teman-teman. Nah ini beskap jugja ya. Oke. Nah ini udah halus ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pasang bagian badan terus ininya nggak halus atau nggak rata, itu dihaluskan terlebih dahulu ya. Nah misalnya panjang sebelah itu bisa dihaluskan terlebih dahulu teman-teman. Nah dihaluskan seperti ini ya. Nah ini udah pas ya teman-teman, udah halus, jadi nggak perlu dihaluskan lagi ya. Oke, langsung saja untuk cara pemasangannya itu
kita letakkan saja seperti ini teman-teman. Pokoknya badan luar itu di atas seperti ini ya. Oh ya teman-teman, maaf ada yang kelewatan. Kita tentukan dulu tengah-tengah pada badan belakang ya. Caranya seperti ini. Ini jahitan kita satukan seperti ini ya. Kemudian kita cekris di tengah-tengah ini teman-teman untuk menentukan tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya di sini ya. Oke, kita buka lagi. Nah, tengah-tengahnya di sini teman-teman. Ini untuk mempermudah pada saat penjahitan ya. Oke, ini kita tentukan tengah-tengahnya juga teman-teman. Caranya seperti ini. Kita lipat ya. Ini sambungan ini kita pertemukan ya, kita paskan, kita cekris di bagian bawahnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung saja kita letakkan seperti ini teman-teman ya. Ini cekrisannya kita letakkan saja pada cekrisan badan ini ya, seperti ini. Jika perlu kita bantu pakai jarum pentul teman-teman. Nah, ini kita jepit pakai jarum pentul ya. Dan perlu diingat, ini furingnya kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Nah, ini dipaskan juga ya. Pastikan ini jahitan ini bertemu dengan jahitan yang ini ya. Nah, ini udah pas ya teman-teman. Oke, kita jepit dulu pakai jarum pentul. Oke, kita geser ke depan. Nah, ini udah pas ya. Ini kita jepit dulu pakai jarum pentul teman-teman. Nah, kita haluskan terlebih dahulu. Oh ya, untuk bagian depan ininya, lapisannya ini kita buka ya, jangan dilipat, kita buka terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman, kita jepit seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke samping teman-teman. Nah, ini udah pas ya. Nah, udah pas. Jika sudah pas, kita jepit pakai jarum pentul. Bagian sini udah pas ya, kita bantu pakai jarum pentul. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk cara jahitnya, kita jahit mulai dari sini teman-teman. Kita jahit mulai dari sini ya, menuju ke sini teman-teman ya. Untuk kampuhnya berapa senti bang? Kampuhnya 1 cm. Di sini tidak saya garis ya teman-teman. Ini nanti untuk penjahitannya saya atur jaraknya pakai sepatu mesin jahit ya. Oke, kita jahit dulu teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita jahit saya jelaskan dulu ya. Di sini saya jahit mulai dari badan depan sebelah kanan teman-teman. Nah, ini badan depan sebelah kanan bagian bawah ya. Untuk cara jahitnya itu seperti ini teman-teman. Perlu diperhatikan, ini bagian dalam itu kan ada semacam lapisan ya. Nah, lapisannya ini kita keluarkan atau kita lipat ke depan seperti ini teman-teman. Nah, kita lipat ke depan seperti ini. Nah, perlu diperhatikan, lipatan yang saya pegang ini kita angkat seperti ini, kemudian lapisannya kita letakkan seperti ini teman-teman. Nah, ini lapisan tampak dalam ya teman-teman. Setelah kita lipat seperti ini, lipatan yang saya pegang ini ya, yang dijepit pakai jarum pentul ini, kita letakkan seperti ini. Nah, bisa dipahami ya. Nah, untuk cara melipat itu seperti ini, melipatnya itu seperti ini teman-teman ya. Oke, kita jahit ya teman-teman. Nah, di sini kita jahit pelan-pelan ya. Nah, ini cekrisannya udah menyatu ya. Ini kan ada 2 cekrisannya udah menyatu. Kalau sudah menyatu artinya udah pas teman-teman ya.
Nah, sampai di sini kita berhenti dulu teman-teman ya. Oke, langsung saja selanjutnya ini lapisan ini itu kita lipat teman-teman, kita lipat keluar. Nah, bisa diperhatikan teman-teman. Nah, kita lipat keluar seperti ini lapisan ya. Dan ini lipatannya ini kita angkat dulu. Lipatan yang saya pegang ini kita angkat dulu seperti ini. Kemudian lapisannya ini kita lipat seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Setelah kita lipat lapisannya, selanjutnya lipatan yang di atasnya ini kita letakkan seperti ini teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita jahit, dan sebelum kita jahit alangkah baiknya kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, ini udah selesai teman-teman ya. Baik teman-teman, langsung saja ya kita jahit seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa ini jarum pentulnya kita lepas ya. Oke, setelah ini kita cekris teman-teman ya. Bagian lengkungan ini kita cekris seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kita cekris seperti ini ya. Lanjut kita balik teman-teman, atau kita masukkan ke dalam. Nah, kita balik ininya, lapisan badan depan ini kita balik juga ya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya itu seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ketika dibalik itu hasilnya seperti ini. Jadi posisi lipatan yang saya tunjuk ini berada di dalam seperti itu, berada di dalam ini ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita balik dulu teman-teman. Nah, kita balik ininya, kita balik juga ya. Nah, seperti ini. Ini udah dicekris ya teman-teman. Oke, setelah kita balik seperti ini, lanjut kita tindes. Nah, untuk cara nindesnya bagaimana? Nah, untuk cara nindesnya itu seperti ini teman-teman. Ini furingnya kita sisihkan dulu ya. Kita tindes di bagian lipatan, di bagian yang saya tunjuk ini teman-teman. Pokoknya kita tindes di sini ya. Oke, kita tindes dulu teman-teman. Nah, kita tindes seperti ini. Bisa diperhatikan teman-teman. Kita tindes mulai dari sini ya. Ini lapisan teman-teman, lapisan badan depan. Nah, kita letakkan saja seperti ini. Silahkan diperhatikan ya, biar teman-teman paham. Dan perlu diingat, kampuhnya ini posisinya seperti ini teman-teman ya. Jangan sampai keliru. Nah, kita buka lebar-lebar seperti ini ya. Pelan-pelan jahitnya teman-teman. Nah, pelan-pelan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini hati-hati ya jahitnya ya. Nah, kita jahit tindas seperti ini teman-teman. Nah, kita jahit tindas seperti ini ya. Untuk bagian depan kita jahit tindas sampai di sini saja, nggak usah sampai di sini ya. Kita jahit sampai di sini saja. Nah, ini nanti kita sodok ya, biar pakai obeng biar lebih lancip. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Baik teman-teman, langsung saja ya kita jahit tindas seperti ini ya. Oke, langsung saja kita balik seperti ini ya. Nah, ini kita rapihkan dulu di bagian sudut ini teman-teman. Nah, ini tinggal kita rapihkan seperti ini ya. Nah, ini kita jepit pakai jarum pentul teman-teman ya. Kita rapihkan seperti ini ya. Ini kita jepit pakai jarum pentul seperti ini. Nah, ini kita turunin ke bawah ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sebelum dijelujur itu kita ratahkan seperti ini teman-teman ya.
kalau misalnya dilipat ke dalam seperti ini terus hasilnya bergelombang, nggak halus seperti ini, berarti ada kesalahan di penjahitan teman-teman ya. Nah ini udah halus ya, ini udah halus. Nah seperti ini teman-teman. Kalau misalnya bergelombang seperti ini berarti tidak pas ya. Nah ini udah halus ya. Oke, setelah ini kita jahit jelujur ya. Dan kemarin waktu kita bikin escape di sini kita jahit jelujur pakai mesin jahit ya, tapi di sini di video ini akan saya jahit jelujur manual teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja ya, di sini akan saya jelujur. Nah bisa diperhatikan teman-teman, untuk cara jelujurnya itu seperti ini. Ininya kita rapihkan seperti ini teman-teman. Oh ya, bagian sudut ini belum saya sodok ya, ini disodok dulu pakai openg biar lebih lancip. Nah, ini udah lancip ya. Oke, untuk cara jelujurnya itu seperti ini teman-teman. Ini kita ratakan dulu ya. Kalau nggak bergelombang ya artinya udah pas. Nah ini kita jelujur seperti ini teman-teman. Nah untuk kali ini saya jelujur manual ya, jelujur pakai tangan. Kalau yang kemarin itu kan saya jelujur pakai mesin jahit ya biar lebih cepat. Nah di sini saya jelujur manual ya. Di sini kita jelujur sambil kita rapihkan atau kita haluskan teman-teman. Nah seperti ini. Nah ininya kita pelintir seperti ini ya. Sekali lagi, kalau misalnya ininya bergelombang, lipatan bawahnya bergelombang, berarti ada kesalahan di penjahitan. Solusinya bagaimana ya? Solusinya ya dibongkar lagi teman-teman ya, mohon maaf, dibongkar lagi, terus dibenerin ya. Nah seperti ini teman-teman, ini udah halus ya, nggak bergelombang. Nah seperti ini ya. Kita jelujur sampai di sono ya teman-teman. Nah seperti ini. Untuk teman-teman pemula ya, jelujurnya pelan-pelan saja ya. Nah ini kita pelintir seperti ini teman-teman. Nah ini perlu diperhatikan ya teman-teman, ini jahitan ini pastikan menyatu dengan jahitan pada badan. Nah seperti ini teman-teman, menyatu. Kalau menyatu seperti ini artinya udah pas. Nah ini udah menyatu juga ya teman-teman, berarti udah pas. Kalau misalnya seperti ini ya, seperti ini itu nggak menyatu. Nah kalau seperti ini itu menyatu ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah kita jelujur sambil kita rapihkan ya. Nah ini jelujurnya hampir selesai teman-teman, hampir selesai. Nah ini udah rampung ya. Nah seperti ini teman-teman untuk jelujurnya ya. Oke, jika sudah, ini jarum petulnya jangan lupa dilepas teman-teman. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya di sini kita akan melipat kain furing ini teman-teman. Sebelum kita lipat, alangkah baiknya furing bagian ketiak ini kita jepit atau kita kita amankan ya, kita jepit atau kita tusuk pakai jarum betul seperti ini biar nggak narik ke bawah teman-teman ya. Nah ini juga furingnya kita jepit seperti ini ya, biar nggak narik ke bawah ya. Ini untuk pemula penting banget, ininya kita amankan ya. Pokoknya furingnya jangan terlalu narik ya teman-teman, kita ratakan aja seperti ini ya.
Selanjutnya furingnya ini kita lipat ke atas. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk melipatnya dikasih jarak kurang lebih 1 cm ya, tapi jangan seperti ini teman-teman. Kalau seperti ini salah, nanti kelihatan di luar ya. Kita naikkan sedikit, dinaikkan kurang lebih 1 atau 1,5 cm ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa pakai bantuan jarum pentul teman-teman ya. Ini sebelumnya jangan lupa diratakan dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita jepit pakai jarum pentul. Nah, seperti ini. Jangan lupa diratakan lagi ya. Ini untuk teman-teman pemula ya. Kemarin ada yang bertanya bagaimana cara menjelucur dan bagaimana cara mengesum biar hasilnya tidak berantakan teman-teman. Nah, ini untuk cocok untuk teman-teman pemula ya. Pokoknya ininya furingnya diratakan ya. Jangan sampai narik ke bawah teman-teman. Kalau narik ke bawah nanti kalau udah jadi hasilnya enggak bagus, enggak maksimal, malah ketarik. Nah, seperti ini ya. Ininya kita tusuk pakai jarum pentul. Nah, di sini saya bahas lebih detail ya teman-teman, biar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya teman-teman, maaf ada yang kelewatan. Untuk bagian badan belakang ininya furingnya kita cekris ya, kita cekris, maaf ada yang kelewatan. Dan perlu diperhatikan untuk penyekrisannya jangan terlalu dalam ya, jangan terlalu ke atas. Kalau misalnya kurang ya tinggal kita cekris lagi. Pokoknya kita cekris sedikit demi sedikit ya. Nah, di sini kita jekris juga teman-teman biar gampang melipatnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita lipat saja seperti ini. Lanjut kita jepit pakai jarum pentul ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Jangan lupa ininya kita ratakan ya. Untuk furing badan belakang kita ratakan, jangan sampai narik ya. Dan perlu diperhatikan ya teman-teman, untuk bagian furing bagian belakang kalau misalnya susah dilipat itu bisa dicekris seperti ini teman-teman ya, dicekris. Kalau misalnya masih kesusahan untuk melipat ya bisa dicekris lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dicekris lebih dalam. Nah, ini udah hampir rampung ya, udah selesai. Oke, ini nggak rata ya, kita perbaiki ulang. Nah, ini kan sisa ya, ada gelombangnya, berarti sisa. Jadi kita lipat lagi ke dalam seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, oke, ininya kita copot lagi ya. Agak-agak susah teman-teman. Nah, ini
furing bagian atas kita cek ya apakah narik. Nah ini nggak narik ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, kita jepit. Nah seperti ini ya. Oke, kita benerin di bagian yang ini teman-teman. Kita letakkan seperti ini ya teman-teman biar lebih enak. Nah seperti ini teman-teman ya, kita benerin. Kalau misalnya melintir ya kita benerin seperti itu teman-teman ya. Kalau melintir ya kita benerin. Nah ini jangan terlalu narik ya. Kalau misalnya ada bergelombang, ada gelombangnya seperti ini berarti sisa. Nah seperti ini teman-teman ya, udah selesai ya. Nah seperti ini untuk badan belakang teman-teman ya. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini furingnya nggak narik ya. Oke, setelah ini kita jahit jelucur teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja ya kita jahit jelucur mulai dari sini teman-teman ya. Nah kita jahit pelan-pelan manual ya ini ya. Di sini kita jahit jelucur sambil kita rapihkan. Nah, ini butuh kesabaran teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan ya, silahkan tinggalkan pertanyaan melalui kolom komentar video ini. Dan untuk teman-teman yang pengen request pola-pola bisa banget ya, tinggalkan request teman-teman di kolom komentar video ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Kita jahit jelucur seperti ini. Nah ini udah sampai di bagian badan belakang ya. Nah ini kagak melintir ya teman-teman ya. Nah ini untuk pemula ya. Nah seperti ini teman-teman untuk cara jelucurnya ya. Ini cocok banget untuk teman-teman kita yang masih pemula. Nah kita jelucur sampai di sini ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, setelah ini jarum pentulnya jangan lupa dilepas teman-teman ya, dilepas terlebih dahulu. Nah bagian ketiak ini jarum pentulnya jangan lupa dilepas juga ya. Nah setelah ini kita jahit dari dalam teman-teman, dan perlu diingat, perlu diperhatikan untuk jahit dari dalam itu kita jahit lewat lubang ketiak ini teman-teman ya. Nanti lipatannya kita keluarkan, dan perlu diingat ini nanti kita jahitnya setengah, kita jahit dari sini menuju ke sini, kemudian kita keluar, kemudian kita masuk lagi, kita jahit dari sini menuju ke sini teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja nggak usah pakai lama-lama, kita keluarkan mulai dari ketiak ini ya, mulai dari kelek ini. Kita keluarkan seperti ini pelan-pelan ya, biar nggak rusak ini jelucurannya. Kita keluarkan, nanti kita jahitnya separuh dulu teman-teman. Wah ini furingnya kebanyakan ya teman-teman. Nah kita letakkan seperti ini. Nah kita letakkan seperti ini ya. Lanjut kita jahit mulai dari sini ya, mulai dari depan. Nah mulai dari depan sini menuju ke badan belakang, menuju ke bagian tengah ya. Oke, kita jahit teman-teman.
Nah ini udah sampai di badan belakang ya, badan belakang bagian tengah ya. Kita putus dulu benangnya, kita berhenti dulu ya. Nah kalau misalnya terjadi seperti ini, itu dijahit ulang ya teman-teman. Nah ini nanti takutnya jebol teman-teman ya. Nah kita jahit ulang ya, biar nggak jebol. Kita jahitnya nanti aja teman-teman, karena ini masih ada jelujurannya, jadi agak susah ya. Oke, kita masukkan lagi teman-teman, kita masukkan ya, kita masukkan. Lanjut kita jahit mulai dari ketiak yang di sebelahnya. Tadi kan kita mulai dari sini ya teman-teman, kita mulai dari sini, lanjut kita mulai dari sini, seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah kita keluarkan semuanya ya. Tadi jahitnya sampai di badan belakang. Nah ini ketemu jahitannya teman-teman ya. Oke, kita teruskan jahitnya teman-teman. Nah hampir rampung teman-teman ya. Oke, kita jahit ulang teman-teman. Nah ini yang ini kita benerin ya, kita jahit ulang biar nggak jebol ya teman-teman. Nah yang ini kita jahit ulang, caranya seperti ini. Nah kita letakkan sisi seperti ini jelujurannya kita, nah kita tarik sedikit aja ya. Nah seperti ini teman-teman, biar nggak jebol teman-teman ya. Kita jahit ulang. Nah kita jahit ulang seperti ini teman-teman. Maaf ya berantakan, yang penting di tampak luar itu rapih teman-teman ya. Kita jahit ulang seperti ini ya. Baik teman-teman, langsung saja ininya kita masukkan lagi ya teman-teman. Kita masukkan lagi seperti ini ya. Dan perlu diperhatikan tadi kita jahit lewat lubang sini ya. Oke, kita pindah ke lubang yang ini teman-teman ya. Nah ini kita keluarkan seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya, kita jahit ulang. Oke, kita masukkan lagi. Nah seperti ini teman-teman, udah hampir rampung ya. Oke, saatnya kita jahit zoom teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja ya. Ini sudah kita jahit dari dalam dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, kita cek di bagian luar, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Pokoknya nggak bergelombang ya, nggak bergelembung teman-teman ya. Seperti ini kurang lebihnya ya. Ini nanti kita setrika ya. Tapi jelujurannya ini jangan dilepas dulu teman-teman. Setelah kita jahit, langkah selanjutnya kita jahit zoom. Nah untuk jahit zoom itu kita lewat sini ya teman-teman, lewat bagian ketiak ya. Nah bisa diperhatikan teman-teman. Nah ininya kita keluarkan seperti ini ya. Kita keluarkan. Nah seperti ini. Kalau misalnya ininya kain furingnya dipotong juga bisa ya, dipotong sisanya ini. Potong biar lebih gampang menjahit zoomnya teman-teman. Oke, kita potong lagi ya. Nah seperti ini. Pokoknya ini lipetannya ini atau apa namanya ini, press person yang ini itu kita tempelkan pada badan seperti ini ya. Jangan lupa dihaluskan teman-teman atau diratakan ya. Biar apa? Biar nggak bergelembung, nggak bergelombang. Kita ratakan seperti ini. Lanjut kita jahit zoom
Dan di sini sebelumnya sudah saya siapkan benangnya ya. Nah, untuk cara jahit jumnya itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Pelan-pelan kita ratakan seperti ini. Nah, seperti ini, biar nggak bergelombang ya, kita rapihkan sambil kita zoom ya, kita zoom sambil kita rapihkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini benar-benar butuh kesabaran teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bagian kain kantong ya teman-teman, hati-hati. Nah, ini bagian kantong. Di sini saya jahit 1 lembar. Nah, seperti ini teman-teman ya, dirapihkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk bagian kain kantong ini hati-hati ya, jangan nembus. Kalau nembus ya nanti bulet di bagian kantongnya teman-teman. Nah, kita jahit zoom seperti ini, kita rapihkan ya, kita jahit zoom sambil kita rapihkan. Biar apa? Biar lebih halus dan tidak bergelombang teman-teman. Nah, ini kan furingnya agak-agak narik ya, kelihatan ya. Ini kita cekris ya biar enggak ketarik ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita jahit zoom sampai di badan belakang ya, hampir selesai ya teman-teman. Nanti sampai di badan belakang kita berhenti dulu ya. Kita lewat lubang yang satunya teman-teman. Aduh, bundel teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita jahit zoom. Maaf ya, ini berantakan teman-teman, maaf. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting tampak luar halus ya teman-teman. Maaf, ini terlalu banyak cekrisan. Kalau nggak dicekris ya agak susah kalau dilipat teman-teman. Nah, ini udah sampai di badan belakang. Ini jarumnya kita tinggal dulu di sini ya. Kita tancapkan dulu di sini. Kita tutup seperti ini ya. Bisa diperhatikan teman-teman. Nah, seperti ini. Tadi kan kita jahit zoom lewat sini ya. Lanjut kita jahit zoom lewat sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Hati-hati ya, di bagian dalam ada jarum. Jarumnya saya tinggal teman-teman, hati-hati. Nah, ini jarumnya ya, ketemu. Oke, jika sudah ketemu jarumnya, lanjut kita jahit zoom. Dan perlu diperhatikan, perlu saya jelaskan dulu, ini dirapihkan seperti ini ya.
untuk teman-teman yang baru kali ini nonton video saya, yang pengen pesen polanya Bang Figur, bisa banget. Silahkan cek di pojok kiri bawah, di sana ada tag produknya ya. Silahkan ditekan, nanti teman-teman akan diarahkan ke tokonya Bang Figur. Tokonya apa? Tokonya Figuare. Di sana ada macam-macam pola teman-teman ya. Ada pola beskap, ada pola toni, ada pola, untuk beskapnya macam-macam ya, ada 3 macam. Ada beskap Landung, beskap Prowo, ada beskap Jogja. Nah, yang saya buat ini beskap Jogja teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Oke, kita kembalikan ke semula teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah ini jelujurannya ini kita lepas ya. Semua jelujuran kita lepas teman-teman. Nah, untuk jelujuran bagian luar kita lepas juga ya. Nah, setelah kita lepas, lipatan bagian bawah kita setrika. Untuk cara penyetrikaannya saya yakin teman-teman sudah tahu caranya ya, tidak usah dijelaskan ya teman-teman. Untuk cara nyetrikanya ya, kita semprotkan pakai air ya. Kita semprot pakai air. Nah, kita ratakan dulu seperti ini teman-teman. Untuk cara nyetrikanya, kita ratakan dulu seperti ini ya. Kita semprot pakai air. Setelah itu kita tutup pakai kain katun atau kain batik yang berbahan katun ya. Kemudian kita semprot lagi pakai air, baru kita setrika teman-teman. Nah, ini kita setrika ya, tampak dalam kita setrika, dan untuk tampak luar kita setrika juga. Nah, untuk tampak luar hati-hati teman-teman ya. Untuk tampak luar penyetrikaannya jangan lupa tutup pakai kain katun atau kain batik yang berbahan katun ya, supaya apa? Supaya bahannya tidak rusak ya. Nah, ini udah jadi ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Tinggal kita setrika teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja ya untuk lipatan bagian bawah. Di sini sebelumnya sudah saya setrika ya, dan hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, langsung saja kita mendekat ya. Nah, hasilnya itu kurang lebih seperti ini ya. Untuk tampak samping itu hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dan karena durasi video yang sudah terlalu panjang, untuk langkah selanjutnya saya buatkan video episode selanjutnya ya teman-teman. Untuk link video episode selanjutnya saya taruh di kolom komentar video ini ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembahasan saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.